Pernah gak sih kalian merasakan perasaan yang dialami sama wanita yang akan aku bahas di kasus hari ini? Dimana kalian sudah berusaha untuk move on atau untuk melanjutkan hidup dari sesuatu yang menyakitkan seperti hubungan kalian di masa lalu dengan sang mantan. Tapi bagaimana jika masa lalu yang menyakitkan itu atau sang mantan yang menyakitkan itu mencoba untuk tetap dekat dengan kalian? Tapi di situ posisi kalian sudah berani nih keluar dari hubungan toksik tersebut atau hubungan yang menyakitkan itu. Dan kalian juga udah berani nih ngasih informasi atau ngasih pengetahuan bagaimana sih kalian bisa keluar dari hubungan toksik, terus juga ngasih tips gimana untuk tetap bisa maju tanpa ngelihat ke belakang. Tapi jika kalian berani melakukan seperti itu tandanya kalian hebat. Namun di kasus ini berbeda. Karena wanita ini sudah mengeluarkan segala hal atau segala penderitaan yang ia alami di media sosial yang akan mengubah hidupnya 1000% berbeda. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya dan sedang berbahagia. Kembali lagi sama aku Widya di sini yang akan membawakan kasus kriminal menegangkan untuk para pencinta cerita kriminal tentunya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Sania Khan lahir sekitar tahun 1993. Gak ada detail informasi terkait biodata Sania, lahirnya tanggal berapa dan bulan apa, cuman dia lahir di sekitar tahun 1993. Sania juga dikenal sebagai vokal dalam berbicara soal trauma, perceraian, dan penyembuhan diri. Ia juga sering menggunakan platformnya untuk mendukung perempuan, khususnya di Asia Selatan, yang sedang mengalami trauma serupa. Dan bukan hanya sekedar nama yang viral di TikTok, Sania juga merupakan seorang fotografer profesional yang waktu itu berusia 29 tahun dan dia tinggal di Chicago, Illinois. Teman-teman sekitar Sania ini mengenal Sania sebagai sosok yang ceria, berjiwa bebas, dan juga ia punya semangat yang besar untuk menginspirasi orang lain melalui karya dan cerita hidupnya. Tapi siapa sangka, di balik senyum hangat dan potret cantik serta positifnya dari Sania ini, ternyata ia pernah menyimpan luka yang sangat amat dalam. Luka di mana dari sebuah pernikahan yang perlahan mencabut kebahagiaan yang jelas pernah Sania miliki. Sania bertemu dengan seorang pria yang bernama Rahat Ahmed yang lahir 1984. Rahat ini tampak sempurna. Ia cerdas, sopan, berpendidikan, dan berasal dari latar belakang yang mirip dengan si Sania ini. Rahat dan juga Sania sama-sama berasal dari Pakistan, tapi mereka moving ke Amerika. Dan di situ pun mereka bangun sebuah komunitas Pakistan Amerika yang dimana si Rahat ini juga sama nih sama si Sania, menjunjung tinggi nilai keluarga. Awalnya hubungan mereka ya kayak biasa aja gitu, kayak teman terus berubah jadi hubungan makin dekat dan ya berpacaran gitulah, kisah cinta yang manis gitu. Dan akhirnya setelah kisah cinta yang manis itu mereka pun memutuskan untuk menikah, dimana mereka menikah dengan sebuah harapan membangun masa depan bersama. Tapi seperti kasus-kasus hubungan atau pernikahan pada umumnya, di mana di luar tampak indah, di dalam tidak tampak seindah itu. Gak butuh waktu lama sebelum Sania sebenarnya menyadari di balik setiap sikap tenang dari Rahat ini tersimpan sikap posesif, mengontrol, dan mudah marah, temperamen lah ya di situ Rahat nih.
Karena sifat Rahat yang terus-terus seperti itu dan tidak ada perubahan dari Rahat, Sania pun akhirnya memutuskan untuk mencoba menjauh dulu nih dari Rahat sebentar. Dari situ setelah dia berusaha menjauh dan menenangkan diri, dia balik lagi nih ke Rahat gitu. Tapi nyatanya Rahat masih tetap sama. Rahat belum berubah. Akhirnya pernikahan mereka pun dari situ mulailah retak. Sania jelas tidak mudah untuk meminta cerai pada Rahat. Apalagi ia merupakan seorang perempuan muda dari komunitas konservatif Asia Selatan, di mana menurut mereka perceraian bukanlah pilihan yang terbaik. Tapi ya apa daya, daripada Sania terus berada di lingkungan toksik, di mana dia merasa dipenjara, tidak bisa berekspresi, akhirnya Sania pun memilih untuk keluar dari hal tersebut. Ya, Sania pun juga tahu sebenarnya kalau misalkan Sania pergi atau keluar dari pernikahan itu bukan hanya akan menghadapi suaminya yaitu Rahat, tapi juga banyak stigma sosial dari komunitasnya sendiri. Seperti yang dijelaskan sama aku tadi. Mungkin agak sulit lah gitu, maksudnya kalau cerai itu kayak dipandangnya tuh jelek atau gimana gitu. Tapi ya Sania nggak mau dong, maksudnya dengerin omongan orang tapi hidupnya nggak bahagia gitu. Karena kan dia yang ngejalanin, bukan orang lain. So kalau misalkan dia merasa hubungannya sudah sangat tidak bisa diperbaiki ya, dia akhirnya memilih untuk keluar gitu. Akhirnya setelah Sania memberanikan diri dengan tekad yang penuh meninggalkan Rahat dan menjadi, kalau Indonesia menjadi seorang janda lah ya. Ia pun akhirnya dengan keberanian yang luar biasa mulai hidup baru di Chicago. Sania di sana melanjutkan karir fotografinya dan di situ Sania mulai mencoba berbicara terbuka di salah satu platform media sosial TikTok. Di mana di sana Sania pun memberitahu nih tentang traumanya, terus juga tekanan yang dia alami selama di pernikahan itu. Pokoknya kayak gimana sih hubungan-hubungan toksik di dalam pernikahan gitu. Dia ceritain di situ tuh, dia sharing lah di situ niatnya gitu. Dan ada satu unggahan Sania ini di mana di situ Sania tuh menulis, menjalani perceraian sebagai wanita Asia terasa seperti gagal hidup, ujar Sania di postingan. Tapi kadang meninggalkan adalah satu-satunya cara untuk dia bisa bertahan, ujar Sania di postingannya. Dan sementara Sania yang terus mencoba untuk speak up terkait bagaimana proses penyembuhannya, Rahat di situ ternyata masih sering memantau Sania. Sementara Sania yang mencoba menyembuhkan dirinya dari sebuah luka dengan share ke ya rekan-rekan media sosial gitu bagaimana dia bisa untuk lepas nih dari hubungan toksik. Di satu sisi Rahat ternyata masih memantau Sania. Di situ Rahat kelihatan tidak terima akan kenyataan yang Sania berikan kepada media sosial. Rahat entah mengapa karena ia mungkin memiliki sifat temperamen kali ya, gampang marah, dia kayak ngerasa tuh kayak kehina gitu. Dia ngerasa bahwa Sania ini udah bikin malu nih dia di depan keluarga dan juga komunitas Afrika dan juga komunitas Asia Selatan itu loh. Dari situ Rahat pun punya pemikiran lain nih. Dia mikir bahwa oh ya udahlah kalau kayak gini Sania kayaknya harus balik deh ke aku gitu. Gak tahu sih Rahat kenapa mikir kayak gitu, cuman dia pengen Sania tuh balik ke dia gitu, pengen ngejalin hubungan lagi gitu. Dan akhirnya Rahat pun mencoba mendekati Sania lagi. Ia pun ya biasalah mencoba untuk menarik-narik dengan manis, lembut gitu. Maksudnya menunjukkan ya perubahan gitu. Tapi di situ Sania sudah tidak mau. Sania merasa bahwa ini tuh sebuah obsesi Rahat aja gitu loh. Ini kayaknya bukan benar-benar atau sungguh-sungguh dia berubah nih gitu untuk lebih baik buat dirinya gitu. Ternyata setelah Sania menolak hal tersebut, Rahat di situ justru marah. Rahat marah dan juga Rahat tuh kayak nggak terima gitu. Kok kamu nggak mau sih balik sama aku? Emang kenapa gitu loh? Ada apa sih? Kenapa? Aku udah mencoba merubah sifatku. Kok kamu masih nggak mau balik? Gitu kali ujar Rahat ya. Terus juga nggak berhenti di situ. Beberapa teman Sania ini juga mengatakan nih bahwa si Rahat ini memang sering banget nih ngeganggu Sania setelah ditolak. Karena makin terobsesi lah sama Sania gitu. Bahkan si Rahat
memanipulasi nih setelah dia ditolak gitu sama Shania gitu. Dia coba merayu, terus juga mengancam, bahkan sampai memohon. Semuanya Rahat lakuin. Tapi Shania jelas tetap teguh. Dia menolak apa yang Rahat inginkan. Shania tetap teguh dong, nggak mau nih, nggak deh cukup gitu, bahwa dia udah cukup nih ngalamin penderitaan gitu, dia udah mulai terbebas nih, udah keluar nih dari zona toksik itu gitu, udah cukup, kamu tuh nggak usah deketin aku lagi, ujar si Shania gitu. Tapi di sisi lain, Rahat yang tadi aku udah bilang dia lagi terobsesinya banget nih sama si Shania, dia masih nggak terima gitu. Malah di sini Rahat menjadi semakin gila, semakin tak terkendali. Rahat di situ yang mulai depresi, guys, mulai depresi. Bahkan dia sampai kehilangan pekerjaannya. Dan di situ juga menurut rekan-rekan terdekat mereka, Rahat malah jadi kayak orang yang gak ada semangat hidup gitu, kayak udah aja gitu loh. Setelah akhirnya Shania benar-benar nolak mentah-mentah gitu. Dan ya di satu sisi Shania yang sudah membuka lembaran baru dan Rahat yang malah justru ya menggilakan obsesinya. Seperti biasa di hari yang biasa, tepatnya di bulan Juli 2022, entah bagaimana semuanya mencapai titik tak bisa kembali. Kenapa begitu? Karena pada tanggal 18 Juli 2022, Shania yang sedang berada di apartemennya di kawasan Statersville, Chicago. Hari itu yang jelas tampak seperti biasa lah, hari-hari biasa gitu, dimana Shania sempat mengobrol dengan temannya, dan juga bahkan mereka juga habis ngobrolin nih rencana pekerjaan yang akan mereka lakukan lagi gitu. Tapi nggak ada yang nyangka, di waktu yang sama Rahat ternyata mendatangi apartemen Shania. Di situ Rahat yang mengendarai mobilnya dari Georgia menuju Chicago yang sejauh lebih dari 1.100 km. Kalian bayangin, dari Georgia ke Chicago jarak tempuhnya 1.100 km. Tujuannya cuma satu, pengen ketemu Shania di situ. Dan akhirnya ketika Rahat sudah menempuh perjalanan yang panjang, ia pun mengetok nih apartemen Shania ini gitu. Dia di situ emang udah pengen banget nih, ngebet banget pengen ketemu Shania gitu. Setelah Shania buka nih apartemen, tiba-tiba semua berubah. Di sekitar pukul 4 sore, tiba-tiba tetangga dari kawasan apartemen tersebut mendengar suara tembakan. Dan di sana tetangga itu pun langsung menghubungi pihak 911 untuk memberitahu tentang apa yang dia dengar gitu loh. Akhirnya setelah polisi dihubungi, mereka pun segera datang ke lokasi yang disebutkan itu. Setelah polisi sudah tiba di apartemen tersebut, polisi pun langsung mencoba untuk menggedor nih, tok 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 tok, apakah ada orang di sini gitu. Polisi udah mulai gedor. Akhirnya nggak ada sautan nih sama sekali dari apartemen itu. Justru kayak kosong, nggak ada orang gitu. Tapi kan tadi ada yang dengar suara tembakan. Di situ polisi pun udah langsung mikir nih, ini ada apa nih? Jangan-jangan ada yang nggak beres nih gitu. Akhirnya polisi langsung mendobrak pintu apartemen itu. Polisi dobrak, langsung pas didobrak ada satu pemandangan yang sangat mengerikan. Karena di situ ada seorang perempuan tergeletak tak bernyawa di depan pintu masuk. Dan setelah dilihat lebih dekat, perempuan tersebut diduga terkena dor di bagian atas kepala. Gak di situ aja nih plot twistnya teman-teman. Gak jauh dari penemuan mayat seorang wanita, ternyata ada seorang pria yang sudah terluka parah akibat luka tembak. Akhirnya berita itu pun langsung dong jelas nih mengguncang di Chicago gitu, di Amerika nih, jadi berita viral, fenomenal lah gitu. Ada 2 mayat ditemukan di sebuah apartemen gitu. Di situ ada luka tembak gitu. Di situ kan di berita nih gencar nih mereka memberitakan itu. Ribuan orang pun di situ membanjiri kolom komentar akan pertanyaan, kenapa bisa, gimana ini, dan sebagainya.
Dan disinilah plot twist terungkap. Dua mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan mayat dari Shania Khan dan juga Rahat. Ya, kalian gak salah dengar. Mayat yang ditemuin polisi di apartemen itu adalah mayat Shania dan juga mayat Rahat. Tapi siapa yang ngebun-bun mereka? Bukannya tadi Rahat lagi datang ke apart Shania buat ketemu doang ya? Kok tiba-tiba ada tragedi kayak gini? Jadi setelah media mengungkapkan kejadian ini, ribuan kolom komentar di akun Shania pun banyak dibanjiri oleh netizen. Mereka pun di sana mengungkapkan ucapan duka, bela sungkawa, dan banyak malah justru yang nggak percaya nih. Karena hanya beberapa minggu sebelumnya, Shania masih justru kelihatan aktif berbicara tentang bagaimana ia berusaha menyembuhkan diri dari trauma dan menemukan kekuatan dalam kebebasan. Jadi di situ mereka masih nggak nyangka tuh, kok bisa nih, gimana kejadiannya, apa namanya motifnya, ini siapa yang ngebun-bun mereka berdua gitu kan. Setelah berita ini fenomenal banget, polisi pun langsung menyelidiki terkait kejadian ini lebih dalam. Pertama, polisi menyelidiki latar belakang dari Rahat ini. Ternyata setelah diselidiki lebih dalam, beberapa hari sebelum insiden terjadi, keluarga Rahat sudah melapor bahwa Rahat menghilang dan meninggalkan pesan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, kalian gak salah dengar. Jadi keluarganya nemuin sebuah voicemail di mana itu isinya Rahat ngomong bahwa ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi di situ juga nggak ada indikasi bahwa dia akan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Nggak ada peringatan, nggak ada waktu juga jelas untuk mencegah apa yang akan terjadi. Jadi di sini kalian menangkap apa? Ya, Rahat membun-bun dirinya sendiri, tapi dia juga membun-bun Shania. Jadi, Rahat datang ke apartemen Shania bukan untuk temu kangen atau untuk memperbaiki dirinya. Tapi ia mengajak Shania untuk ikut dengannya bertemu Tuhan. Wah, gila sih. Jadi, bukan hanya obsesi biasa teman-teman, tapi Rahat ini udah gila banget gitu. Bukan hanya obsesi untuk Shania balik, tapi dia juga pengen dan berobsesi untuk terus bareng Shania sampai akhir hayat, sampai meninggal. Dan dari sini, atau dari kematian Shania ini, jelas menjadi simbol perlawanan, di mana tagar atau hashtag Justice for Shania Khan langsung membanjiri media sosial. Ribuan wanita Asia Selatan pun mulai berani bersuara tentang kekerasan rumah tangga, tekanan sosial, dan bagaimana komunitas mereka sering menutup mata terhadap penderitaan dari seorang perempuan demi menjaga kehormatan keluarga. Dan dari kisah Shania ini, bahkan aku pun baru tahu gitu ya, bagaimana sebuah tekanan atau hubungan yang toksik, jika kalian memikirkan reputasi keluarga atau sebuah komunitas, ya itu bakal jelas nyakitin kalian gitu loh. Dan aku pun baru tahu di sini di mana komunitas yang dianggap Shania ini strict gitu ya, termasuknya bahwa pasti akan dicibir jika bercerai atau bagaimana, atau tanggapannya jelek meskipun mereka udah disakitin berulang kali atau bagaimana. Ya itu nggak baik gitu. Justice for Shania Khan ini ya jelas tepat gitu loh. Dimana orang-orang di situ jadi berani nih speak up gitu tentang komunitas yang menurut aku kalau kayak gitu udah bukan sebuah komunitas yang baik, bukan keluarga, tapi justru dari peraturan atau budaya yang mereka keluarkan bukan jadi budaya yang baik kalau begitu. Bagaimana bisa jika hubungannya toksik? Daripada malu nih digunjing gitu kan, digosipin, cerai kamu, contoh ya ini di Indonesia gitu kan, kamu cerai, kamu jadi janda, kamu gini.
Ya kalau misalkan kitanya sudah tidak nyaman dan itu adalah hubungan kita sendiri, ya sudah, lakukan apa yang menurut kalian baik gitu. Jangan pikirkan omongan orang lain yang jelas notabene mereka tuh nggak tahu posisi yang kalian alami, yang kalian rasakan persis. Mereka tuh nggak tahu. Bahkan mungkin ada orang yang cuma pengen denger doang, tapi mereka tuh nggak peduli gitu. Jadi ignore aja teman-teman, ignore aja. Dan dari kasus Sania ini, aku juga pengen kalian untuk bisa berani. Ketika kalian berada di sebuah hubungan atau lingkungan toksik, ayo berani untuk pergi gitu. Karena mungkin apa yang terjadi pada Sania ini, dia bertemu dengan laki-laki yang notabene jelas tidak baik lah gitu loh, di luar di luar kendali Sania nih untuk mengatur sikap orang. Kan kita nggak bisa ngatur gitu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Sania ini justru sangat berkesan. Bagaimana orang-orang di sana pun atau orang-orang Asia Selatan di sana berani untuk speak up, berani untuk menunjukkan, dan berani untuk menegakkan keadilan dengan justice for Sania Khan. Kadang juga yang paling menyedihkan adalah Sania di sini udah jelas melakukan segalanya dengan benar dan membawa sebuah perubahan, khususnya di komunitas Asia Selatan, di mana Sania udah berani speak up, berani keluar dari hubungan yang toksik, dan dia juga berani mencari bantuan serta berani berbicara. Karena tidak semua wanita bisa melakukan apa yang Sania lakukan. Tapi dunia tidak cukup cepat untuk melindungi Sania. Kadang kita juga terlalu sibuk menilai perempuan karena berani meninggalkan. Tapi kalian juga yang menjudge itu lupa bertanya, kenapa dia harus pergi atau dia harus lari dari hubungan tersebut? Sania Khan jelas tidak meninggal sia-sia. Namanya akan terus menjadi pengingat bahwa keberanian untuk berkata tidak seharusnya tidak berakhir juga dengan kematian. Setiap perempuan berhak memilih jalan hidupnya sendiri, tanpa harus takut dan tanpa harus memikirkan apa yang menjadi tanggapan orang lain. Jadi aku harap kalian juga ya, semoga nggak ada lagi lah Sania kedua gitu ya. Kalian berani aja, because your life is your life, not other life. So choose what you think it's right. Jangan terasumsi akan pikiran negatif orang. So, bagaimana menurut kalian kasus hari ini? Tulis tanggapan kalian di bawah sebanyak-banyaknya. Terus juga kalau kalian mau request untuk dibawakan kasus-kasus kriminal menegangkan dari kalian, boleh dibantu untuk ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk para pecinta cerita kriminal untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.